Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Bersama aku, Kak Dewa, Dan aku Kak Dian. kita akan belajar di kelas PKN, Pendidikan Keluarga Negaraan. Yeay! Wah, kira-kira kita belajar tentang materi apa ya teman-teman? Jadi gini Kak Dewa, kita akan belajar tentang Pancasila serta pengamalannya di dalam kehidupan sehari-hari nih. Wah, oh iya, tahu gak sih teman-teman kalau Pancasila itu memiliki kedudukan atau posisi penting di Indonesia? Yaps, Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan tertinggi, sumber dari segala hukum, ideologi, pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Wah, ternyata Pancasila sangat penting ya Kak. Yuk teman-teman, kita sebutkan isi-isi yang terdapat dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa ya, harus dihafal nih. Nggak cuma dihafal, tapi juga harus diresapi dan dimengerti. Oh iya Kak Dian, aku ada informasi penting nih, bahwa setiap tanggal 1 Juni juga diperingati sebagai hari lahir Pancasila loh. Nah, kalau 10 Oktober itu hari kesaktiannya. Nah, di sini teman-teman pada paham kan perbedaannya? Oke, jadi tanggal 1 Juni itu dipilih karena tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Soekarno menyampaikan pidatonya dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau kita sebut BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Kalau 1 Oktober itu berkaitan dengan kejadian dari ganasnya pemberontakan G30S PKI yang ingin merebut kekuasaan negara Indonesia, serta merubah ideologi dan meruntuhkan Pancasila. Maka dari itu, di hari setelahnya ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Wah, paham nih Kak Dewa. Oh ya teman-teman, yuk sekarang kita belajar tentang penjabaran dari butir-butir Pancasila. Sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana ini berarti kita harus rukun beragama, mencintai sesama hidup, dan tentu saja mencintai diri sendiri, kata kita adalah ciptaan Tuhan dan bagian dari Tuhan juga. Kita harus belajar toleransi antar agama. Lalu ada sila 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu kita sebagai manusia harus adil dalam bertindak. Secara sederhananya bisa tidak mengutamakan kepentingan pribadi, saling mengerti satu sama lain, dan tidak memilih-milih dalam berteman. Lalu ada beradab, yakni kita harus saling menolong dan senang bekerja sama dalam hal positif. Lalu ada sila 3, yaitu persatuan Indonesia. Yang mana ini berarti kita harus memiliki rasa toleransi. Kenapa rasa toleransi ini penting? Karena tentu saja untuk membangun Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus peduli terhadap sesama dan tidak membeda-bedakan, sehingga tercipta persatuan di Indonesia. Oke Kak Dian, aku lanjut ya di sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila ini kita dituntut untuk memahami betapa pentingnya rasa kebijaksanaan sebagai pemimpin, baik pemimpin diri sendiri maupun sebuah organisasi kecil, seperti menjadi ketua kelas. Tentang pentingnya perwakilan atau suara kita di negara, baik dalam bentuk kritik, saran, atau opini, dicontohkan dengan partisipasi di kelas saat pemilihan ketua kelas. Yang terakhir nih, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang memiliki hak yang sama, hak untuk beribadah, belajar, bekerja, dan melanjutkan keturunan. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah paham kan tentang nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila? Karena kita sebagai generasi muda tidak boleh lalai dengan nilai-nilai dari Pancasila ini. Tidak cuma menghafal Pancasila loh ya, tapi kita juga harus meresapi, mengerti, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
Karena kita adalah generasi muda Indonesia yang nanti akan menjadi penerus bangsa kita. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa semuanya.